Lu udah di Caravan Studio ya, kerjaan lu tuh bisa dibilang ya prestis lah istilahnya, kayak ngerjain Warhammer, ngerjain Marvel, ngerjain lu Legend of Five Ring dan lain-lain. Tapi kenapa jadi shifting ke ilustrasi gitu, yang fokus ke dakwah gitu ya? Kalau sebenarnya kalau mau diadu secara keren-kerenan kan, ya jujur-jujuran masih apa sih kalau dalam kacamata anak-anak Wah, muda ya? tuh. Kagak nih maksudnya. Yo, lu terlalu bisa duniawi, berani. yo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Dialog Kolong Jembatan, episode yang berapa sekarang ya? Kedua ya, kalau nggak salah. Episode kedua. Sekarang kan, ya kemarin kan kita udah ngobrolin tuh apa kayak realitanya tukang gambar dalam Islam. Nah, sekarang kita mau coba expand lagi nih ke gambar yang bergerak. Cuman udah nggak bahas realita lagi sih, karena secara hukum kan kita udah tahu tuh. Tapi sekarang kita lagi mau ngebahas kayak apa sih, kita tuh bergerak di dunia animasi. Narsumnya ini udah ada, namanya si Erviana Sabat. Beliau adalah founder dari Darul Arkam, sebuah studio yang fokus ke animasi dakwah di YouTube yang nge-backup khutbahnya ustadz-ustadz ternama lah. Sebelumnya dia juga udah pernah kerja di Caravan Studio, jadi bos gue. Terus, bawahan gue. Tapi ada udah ada panggilan hati dia, jadinya meninggalkan gue sendiri, tenggelam dalam dunia gue. Jadi kita sambut aja nih. Pas lu juga pasti udah kenal soalnya, salah satu sepuh di dunia ilustrasi, yaitu Erviana Sabat. Assalamualaikum. Oke deh, gue pertanyaan pertama aja. Lu kan waktu lu mahal. Halo. Iya kan? Ya, pertanyaan klise paling pertama. Lu kan dulu udah di Caravan Studio ya, kerjaan lu tuh bisa dibilang ya prestis lah istilahnya, kayak ngerjain Warhammer, ngerjain Marvel, ngerjain. Lu masih ingat gak sih kalian lu Legend of Five Ring dan lain-lain? Kan keren tuh yang lu bikin. Tapi kenapa lu jadi shifting ke ilustrasi? Ke sekarang ini gitu, yang fokus ke dakwah gitu ya. Kalau sebenarnya kalau mau diadu secara keren-kerenan kan, ya jujur-jujuran masih buat apa sih kalau dalam kacamata anak-anak muda ya? Kagak nih maksudnya. Yo, lu terlalu duniawi, yo. Lu emang. Iya, terlalu duniawi. Lu semakin jauh dari cahaya ilahi lu, yo. Apa yang bikin lu berani gitu ya? Kan gua aja nggak berani gitu loh, mau terjun ke field dakwah beneran gitu. Aduh, gua setengah-setengah aja deh gitu. Aduh, nih mau jawaban yang serius apa bohongan nih? Dua-duanya boleh. Gara-gara itu ya, lu inget gak waktu gue bikin skate kayak binatang gitu ya, beruang, terus gue kasih ke ini tuh, ke editornya, terus dibalikin, nih gambar anak SD nih. Ingat gak lu? Iya, itu ya. Gak mungkin lo. Tapi emang pernah kejadian tuh. Gue bilang, dia di komen sama kliennya, ini kok kayak gambar anak TK, terus gue bilang, masa sih gambar Ervian kayak TK aja, bener. Ya beneran, gue cengin. Sampai sekarang masih gue cengin tuh. Dia bener. Tuh kan dari awal udah humble banget, gila. Alah. Oke deh, oh ya sebelumnya, thank you juga nih udah ngundang gue di sini buat ngobrol-ngobrol. Wah, kita yang thank you dong. Kalau kalau jawaban lu panjang, pertanyaan kita jadi dikit gitu aja sih. Kalau lu udah sediain animasinya buat introduction ya? Buat animasi. Jadi ya gue sih mungkin gara-gara awalnya itu kan di Caravan, gue sih ini sih sangat menyenangi gambar kan. Di Caravan tuh udah suatu yang luar biasa sih, udah kayak salah satu cita-cita gue udah tercapai sih di Caravan. Cuman emang ada beberapa insiden kali ya, atau beberapa momen-momen dalam kehidupan itulah yang di Caravan itu yang ngebuat gue tuh lebih berpikir tentang kehidupan lah, lebih berpikir tentang kenapa sih gue jadi muslim. Salah satunya ya gue ketemu orang-orang yang ngebuat gue berpikir itu.
ya salah satunya Syekh Rio ini yang Inspirasi. terus ya salah satunya ya ketemu dengerin para mualaf. Itu kan ada positif negatif tuh, gue ketemu orang yang memang bisa mengaplikasikan Quran. Di sisi lain gue ketemu orang yang ateis sih, yang mempertanyakan tentang semua agama lah. Dan itu salah satu yang jadi pemicu lah gue ditanya tentang permasalahan Islam yang sebelumnya gue nggak pikirin. Akhirnya itu sih jadi, ini kok gue nggak tahu apa-apa nih tentang Islam. Terus ya dari situ gue mulai tertarik dengerin YouTube ceramah-ceramah, dengerin tafsir. Jadi sambil gambar di karavan, gambar ilustrasi. Terus ya gue isinya dengerin ceramah aja tuh. Jadi selama kerja dengerin Ustadz Noman Alikan, dengerin Yasir Qodi, Muslimeng, semuanya sih dengerin sih. Dan akhirnya gue ngerasa, wah ini keren banget nih ternyata nih, tentang Quran nih keren. Ternyata gue baru tahu. Dan dari situ ya ada sense untuk menyampaikan nih, ini kekerenan ini gue sampaikan nih. Tapi gara-gara gue agak nggak bisa ngobrol, tapi gue bisa gambar, ya udah gue pakai ilmu yang udah ada aja. Misalnya ya kemarin tuh awal-awal ya Ustadz Noman Alikan yang gue pakai audionya Ustadz Noman Alikan, gue ambil yang kira-kira waktu itu yang wah ini keren nih, poin ini keren banget nih. Terus akhirnya ya udah coba gue ilustrasikan dari animasi beliau. Terus gue bikin animasi, gue masukin ke forum Islami gitulah, forum bule gitu. Terus dari situ nggak tahu tiba-tiba ini aja viral lah. Hitungan dulu sih viral tuh sampai 50.000 view gitu, sampai Ustadz Naknya aware. Nah itu salah satu yang luar biasa sih. Itu mungkin titik baliknya sih. Oh berarti itu kenapa juga lo bisa dinotis karena going viral itu ya? Iya. Kayaknya itu. Kayaknya dulu masih jarang banget kan tentang penggunaan visual kayak gitu untuk pengajaran pengajaran Quran Islam gitu agak jarang. Jadi mungkin agak ngebantu juga tuh untuk gampang viral. Tapi kenapa mesti Ustadz luar, Mas Bro? Kalau boleh tahu sih, yang inspirasi lo. Nggak tahu ya. Mungkin soalnya banyak gini yang kayak ada juga yang merasa kayak, lo ngebeda-bedain Ustadz luar sih, emang ada apa dengan Ustadz lokal gitu loh. Kayak gitu lo, mungkin ada argumen di situ. Pas awal mula sih gue nggak. Kalau gue coba mengingat dulu sih gue nggak berpikiran Ustadz luar Ustadz dalam sih. Cuman memang kebetulan yang gue merasa cocok gue dengerin tuh ya Ustadz luar sih. Dan salah satunya kan penyampaian Ustadz Noman Alikan tuh cocok banget sama gue sih. Dan beliau sama keadaan hati lu juga gitu ya. Beliau lucu kenapa juga. Gitu? Lu bisa jelasin nggak cocoknya ya, karena kenapa apa? Cocok gitu? Kenapa cocoknya? Ringan sih, penyampaiannya ringan. Terus beliau lucu. Terus ya konsep-konsep yang itu kan tafsir tapi bisa disampaikan dengan gampang banget gitu. Ringan banget menurut gue sih. Mungkin karena penyampaiannya aplikatif kali ya kalau misalnya. Itu termasuk masuk. Dan itu juga sih ada salah satu mungkin kelebihan materi si Ustadz kan dia lebih ke arah bahasa ya. Dan pada saat ngejelasin keindahan bahasa Quran itu gue ngeliat kayak gue bisa memvisualisasikan apa yang si Ustadz Nak jelasin sih. Jadi ada beberapa kayak dia kan ngejelasin kalau bahasa Arab tuh sangat imajinatif gitu loh, kayak ngejelasin wal asri itu asri itu sebenarnya seperti kain yang diperas gitu. Itu menandakan waktu yang udah habis gitu. Jadi nggak hanya itu sih, ada banyak hal-hal yang kayak misalnya palindrom dalam Quran itu yang gue waktu itu terkesima banget, gimana surat Kahfi, bukan Kahfi, apa? Kursi. Lu baru mau kerjain.
Ya itu tuh Jadi dia kita kompak gak ngerti semua biar dia langsung Menjaga marwahnya Pian Jaga ya. marwah. iya lo. Kalau lu tahu Aduh. semua kan dia jadi aduh down Aduh. gimana gitu. Quran itu tuh yang kayaknya gue baru pertama kali dengar tuh gimana ayat kursi itu awal sama akhir tuh berhubungan gitu sampai kayak melingkar gitu, awalnya berhubungan dengan akhirnya, bagian keduanya berhubungan dengan bagian terakhir, bagian sebelum terakhirnya. Itu salah satu yang apa ya, yang baru dan wah kok keren nih. Ya itu sih mungkin gitu bro. Berarti kalau misalnya udah ketemu sama yang masa di luar di Amerika, berarti belum pernah ketemu yang di Indonesianya ya? Jadi Ya, semacam makanya- itu gitu. ya, semacam itu. Ya mungkin yang benar-benar sama sih nggak ada sih. Tapi emang ada beberapa yang gue cukup kena gitu, maksudnya dalam penyampaian ceramahnya gue enak gitu dengerinnya, kayak misalnya Ustadz Hadi Hidayat itu gue juga termasuk yang kena juga, dia penyampaian tafsirnya enak sih buat gue. Kalau misalnya yang benar-benar linguistik kayak Ustadz Nak mungkin gue merasa belum ada. Belum sih, gue belum pernah ketemu sih. Merasa belum sih. Itu Ustadz siapa sih? Abu Janda. Luar biasa. Yuk. Kira-kira kriteria Ustadz yang kayak gimana sih yang menurut lo menarik buat diangkat dijadiin manifestasi sebagai animasi gitu? Pasti kan kalau gue lihat awal-awalnya kan tafsir gitu, terus ada ceramah-ceramah pendek gitu, yang benar-benar menurut lo wah ini tap in banget sama gue, atau emang pertimbangannya apa sampai lo akhirnya lo create jadi Mungkin kayak animasi proses itu? berpikirnya ya. Iya, bisa semacam itu juga. Kenapa kan pasti dipilih kan sama lo gitu. Dan mostly kebanyakan emang ustadz luar kan awal-awal itu juga gitu. Pas awal-awal sih gue emang lebih fokus ke Ustadz Nomal Alikan sih pas di Darul Arkam Awar, karena gue yang seleksi semua audionya, dan gue tuh awalnya dari juz amma semua tuh gue dengerin satu-satu bagian part mana yang menurut gue paling bagus. Makin kesini karena kita makin lebih lebih terbuka sih, jadi gue ngambil ustadz-ustadz yang cukup populer sih di luar, kayak Mufti Meng, Syekh Yasir Kadi, dan gue coba ambil yang cukup umum sih, karena gue ngeliat viewernya FK ini dan penyampaian yang mau gue sampaikan di FK ini nggak mau yang terlalu banyak perbedaan pendapat sih, jadi lebih yang umum lah. Tapi dan bisa diterima sama ada yang Sam. keluar ya? Bentar, ternyata ada paket. Oh, ada paket. Nggak apa-apa. Paket mudahan. Rambutnya basah lagi tuh Pian. Tadi Keramas deh. Jajan sebenarnya Ervian tadi sebenarnya wudhu. Gue pengen bersuci lagi nih, gue nggak boleh. Nggak boleh ada jeda gitu. Nggak boleh ada jeda. Luar biasa. Ngeri. agak lah. Kitab gila. Pian Takwa. Nama-nama Friendster zaman dulu coy. Gila. Oke. Sempet ada ustadz yang ini nggak sih yang kayak, wah lu visualisasiin ceramah gua, lu emang antum siapa waktu gitu, make audio saya untuk dia animasiin gitu. Mungkin ada yang nggak keberatan atau Kalau yang kemarin kan soalnya kejadian ya di Zia ya. Apa? Yang di Zia kan kejadian tuh, yang dibilang saya tidak ridho pendapat saya dikomikin. Oh iya betul. Oh yang waktu pembuatan komiknya Kabar Itu Haram kan? Iya. Oh iya. Iya. Itu ada Aris Munandar apa? Aku lupa siapa namanya. Seingat gue nggak ada ya kalau dari ustadz yang kita bikin, paling dari viewernya ustadz jemaah dari jemaah ada. Nih udah ngomong kan ini nyuri nih. Kayak gitu, lebih ke arah gitu. Lebih arah gitu sih. Terus ada beberapa yang ustadz ini selalu
nanya dulu sih, nanya ke ustadznya kira-kira bisa apa enggak. Ada yang nggak jawab sih, nggak jawab. Terus ini akhirnya gue putuskan coba di share aja lah, kalau misalnya memang beliau nggak berkeberatan, ntar kita tarik sih. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada masalah sih. Jadi sampai sejauh ini masih aman sih dari ustadz-ustadz yang kita gambar, nggak ada masalah. Malah Kalau dia dari viewernya sendiri ada nggak? Kenapa? Yang kontra gitu kayak? Iya dari Dari viewer ada. Yang kontra lebih ke arah kayak, ya cara dakwah lo sih sebenarnya. Ada yang lumayan cukup niat. Jadi sempat gue di DM sih ke Facebook. Dia awalnya kayak dia dari Saudi kalau nggak salah, dari Saudi. Terus dia perkenalan lalu terus dia tiba-tiba dia ngasih gambar rumah dia, terus ngasih gambar kucing dia gitu. Dia kayak ngenalin kalau gue nih orang-orang baik-baik gitu lah. Terus gue bisa ketemu lo nggak? Dia mau berencana ke Indonesia sih, ke Jakarta gitu. Gitu. Awalnya gue nggak tahu sih, nggak tahu mau ngapain, cuman pengen ngobrol katanya. Terus setelah berapa lama gitu, akhirnya dia nggak jadi ke Indonesia, terus baru mengungkapkan tujuannya sih di Facebook. Sebenarnya gue pengen ngasih tahu kalau gambar itu jangan pakai gambar lah, intinya yang berhentilah pakai gambar, terus jangan pakai si ustadz itu ntar lu kan menyesatkan. Untung nggak jadi ketemu, kalau enggak bisa hilangnya. Kalau enggak bisa ditombak lu, men, ditombak lu. Ya itulah salah satu. Ian jadi ini. Nggak boleh gambar lo ya. Oh berarti Iya. kalau tadi itu prosesnya jadi minta dulu ke ustadznya, minta izin, terus kalau boleh ataupun nggak boleh di-upload, dan itu memang nggak ada ini ya, kalau kayak gitu-gitu nggak ada tentang nanti hak cipta atau apa gitu ya? Yang sekarang sih iya, ada beberapa justru malah kita yang dari ustadz luar, seingat gue suka langsung sih gue dari ustadz. Nah kan kita juga langsung tuh ngasih approval itu ya kita lanjut terus tuh. Mufti Meng juga itu kita langsung, ternyata Mufti Meng juga oke. Sekarang kita juga jadi ada kontak sih sama Mufti Meng. Jadi kalau misalnya ada beberapa video nih, yang terakhir sempat ada tuh beberapa video yang menurut Mufti Mengnya ini kayaknya agak kurang pas gitu ya. Agak kurang pas nih, agak terlalu terlalu menyinggung gitu. Jadi gambarnya ada kita rubah. Jadi gambarnya ada yang agak menggambarkan kalangan tertentu. Terus dari Mufti Mengnya ngasih pesan ke kita, ini bisa tolong diganti nggak nih gambaran ini. Terus ya udah kita tarik, kita gambar ulang, terus kita post lagi sih. Oh berarti ini inisiatifnya memang ini memang bikinnya tuh inisiatif dari Darul Arkom gitu ya. Jadi kayak bukan kerjasama antar lembaga atau ya, ini benar-benar muncul nanti di notice, baru nanti ada revisi, itu bentuknya kayak gitu ya? Iya. Oh, jadi gue kira resmi gitu. Sangat informal gitu sih memang. Karena dari awalnya Ustadz Nak itu kita ngambil, dan karena umumnya beliau ini yang Ustadz ini nggak berkeberatan untuk dianimasikan, akhirnya ya sampai sejauh ini bentuk kerjasamanya kayak gitu sih, formal gitu. Tapi at the end juga mereka juga kan ini ya merasa apa yang udah lakuin bermanfaat, terus di repost lagi kan di channel dia kan. Kayak dia gitu sih. Kayak dia Yasir Qadhi akhirnya juga nge-repost juga kan salah satu video-video Darul Arkom. Itu yang lo approaching Yasir Qadhi mah. Yasir Qadhi waktu itu lo gimana lo waktu itu dapat di notice dianya juga? Kalau yang Yasir Qadhi, gue sebenarnya kan ada di Darul Arkom tuh foundernya kan gue sama Mas Aslam sih. Mas Aslam tuh dia dari Pakistan. Jadi sebelum pas gue di Karavan, gue yang gambarnya, gue ketemu sama si Mas Aslam ini nih. Mas Aslam dia sekarang kayak yang bagian
buat nyari dana, buat marketing supaya kontak dengan orang-orang. Biasanya dia tuh. Dan mungkin yang Yasir Kodi itu gue rasa gue kurang aware sih, tiba-tiba udah di post aja sama Syekh Yasir Kodi, tapi entah itu dari Bro Mas Aslam itu kontak atau enggak, gue kurang tahu sih. Tapi kayaknya setahu gue Tapi lu ikhlas di posting gitu. Lu di notice senpai cuy, Di notice gimana senpai lu? tuh. Senpai. Gokil lu gimana sih? Kan tapi udah ngomongin hak cipta, siapa tahu ya enggak kan. Nah, tadi kan foundernya kan ada Ian sama Mas Aslam ya. Nah, ini sampai bisa dapat investor nih gimana cerita nih perjuangan Ian sama Mas Alam gitu sampai bisa jadi expand terus produksi banyak video gitu kan. Produktif banget gitu. Sehari satu video ya? Itu targetnya ya? Ian ya? Iya. Kita berusaha untuk sehari satu video tapi masih belum sih. Sekarang kayak seminggu suka 4, suka 3, paling banyak 5 sih. Wow. Kan nggak selalu satu video belum pernah tercapai sih seminggu itu. Kecuali yang repost. Tadi apa pertanyaan lupa gue jadi. Dia sampai dapat investor. Oh iya. Perjuangan Ian sama ini. Nggak tahu ya, dari awal itu mungkin gara-gara agak hoki juga ya. Mungkin yang salah satu kan saatnya video pertama itu yang Al Asri itu viral, si Bromas itu dapat nonton video itu, terus dia kan kontak gue tuh. Dia awalnya itu udah punya Facebook Nak Collection tuh dulu. Free Quran Education tuh namanya awalnya Nak Collection, Noman Alikan Collection itu. Nah dari ada collectionnya. Dari video Al Asri itu di post ke page Nak Collection, alhamdulillah tuh ternyata tambah banyak tuh liker sama subscribernya Facebooknya. Dan mungkin dari fans kali jemaah Ustadz Noman Alikan yang merasa terbantu dengan adanya visual ini, si Brother Mas ini coba bikin semacam crowdfund sih. Jadi kita nggak ada investor dari paling investornya dari umat itu ya. Jadi kita coba buka crowdfund, siapa yang kira-kira mau dukung kita buat studio. Alhamdulillah sih waktu itu sebulan gitu kita crowdfund, dananya lumayan banyak tuh waktu itu dapat. Dan setelah dana terkumpul, akhirnya itu gue memutuskan keluar dari karavan itu sih gue. Kan sampai ada kampanyenya kan, help Ervian quit his job ya gak sih? Ada yang ke arah itu. Gue udah baca postingan itu di Facebook, men. Help Ervian quit his job. Gue buka, gila banget. Wah, emang gitu ya? Gue pikir kata-katanya kayaknya gitu ya. Sebenarnya kata-katanya ada yang ke arah gitu sih. Seriusan, kadang-kadang kan botis cuy. lu kan dituntut produksi lebih banyak. Cuman kan lu bilang, lu kan lagi kerja kantoran kan. Ya udah, lu resign aja, dana kita yang biayain. Nah, terus ada campaign itu, nah gue lupa tuh. Itu lu udah notice apa enggak ya? Soalnya gue lihat di Facebook nih.